Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Eka Nur Herdianti dari Pokjar Makassar Universitas Terbuka. Nah, kali ini kita diamanahkan untuk membuat video singkat terkait bagaimana sih cara guru menerapkan model pembelajaran kelas rangkap. Nah, ini dikhususkan untuk jurusan kami PGSD pada mata kuliah pembelajaran kelas rangkap. Oke, baik teman-teman. Kali ini saya akan bertindak di hadapan para teman-teman ini sebagai guru, di hadapan para siswa-siswa saya. Ya, anggaplah ya, di hadapan saya ini adalah siswa-siswa saya, dan saya akan memperkenalkan bagaimana cara kita untuk menanggapi, bagaimana cara kita untuk menyikapi, dan bagaimana cara kita untuk mengelola kelas tersebut, yang mana pembelajaran kelas rangkap ini ada dua model. Yang pertama itu model 221 dan model 222. Nah, kali ini pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan kepada teman-teman model pembelajaran kelas rangkap yang akan saya pilih adalah model 221. Dua mata pelajaran, dua kelas, tetapi dalam satu ruangan. Jadi bayangkan nggak teman-teman tuh, kita ini sedang ngajar tapi dua kelas. Jadi mungkin ini sebagai bahan pandangan kalian untuk membayangkan diri dalam menerapkan model tersebut. Kita mulai, dan pada intinya saya akan hanya memperkenalkan materinya, kelasnya, metodenya, dan langsung masuk langkah-langkah pembelajaran. And check it out. Baik, kali ini saya akan mengajar di kelas 3 dan kelas 4. Kelas 3 adalah Bahasa Indonesia dan yang kelas 4 adalah IPS. Nah, untuk materi pembelajarannya adalah kelas 3 yang Bahasa Indonesia itu membaca cerita tentang keadaan cuaca dan menuliskan pokok-pokok informasi terkait cerita menggunakan kosakata baku. Kemudian untuk kelas 4 yang IPS mengubah gambar ke dalam bentuk cerita mengenai sumber daya alam di Indonesia. Kemudian yang saya akan gunakan di sini adalah metode pembelajaran. Metodenya itu adalah tanya jawab, diskusi, pengamatan, ceramah, dan refleksi. Dan pendekatan yang akan digunakan adalah saintifik, yang mana media dan alat pembelajarannya itu adalah terkait tentang gambar keadaan cuaca, teks cerita keadaan cuaca, gambar sumber daya alam di Indonesia. Oke, dan kemudian kita masuk pada langkah-langkah pembelajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik anak-anak sekalian. Nah, tolong perhatiannya dulu semua. Nah, hari ini adalah hari yang sangat berbeda dari hari kemarin. Kenapa? Karena hari ini kita akan bergabung sama kelas 4. Nah, oke. Bagaimana kabarnya kelas 3? Alhamdulillah baik. Kemudian kelas 4 bagaimana? Alhamdulillah baik juga. Oke, ketua kelasnya kelas 3 Nurul. Iya. Ada yang tidak hadir temannya hari ini? Oh, nggak ada ya. Oke, kalau kelas 4 nggak ada juga Virgo. Iya, berarti hari ini hadir semua. Oke, baik. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa, dan Miss tunjuk untuk yang pimpin doa pada saat ini adalah kelas 3, Nurul. Silakan sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi Sidani ilman warzukani fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah kami pemahaman yang baik. Oke, amin. Untuk kelas 3, masih ingat tidak pelajaran kita waktu minggu lalu apa yo tentang bahasa Indonesia? Masih ingat? Pintar, kita mempelajari benda-benda di sekitar kita. Iya, pintar sekali. Nah, kemudian kelas 4, kira-kira ada yang masih ingat pelajaran IPS waktu minggu lalu?
Iya, benar. Kita mempelajari tentang tumbuh-tumbuhan yang mana kita harus menghargainya. Iya, benar sekali. Kita harus menghargainya, merawatnya dengan penuh kasih sayang. Iya. Oke. Nah, cuaca dan juga sumber daya alam. Nah, untuk anak-anakku sekalian di kelas 3, kalian akan belajar tentang cuaca hari ini. Dan untuk kelas 4, kita akan belajar tentang sumber daya alam. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak sih apa sih itu artinya cuaca? Kelas 3, ayo, ada tahu nggak? Kelas 4, ada yang tahu apa sih artinya itu sumber daya alam? Nah, oke. Miss akan kasih clue. Hari ini panas sekali. Ternyata yang diduduki itu dari pohon, dari kayu yang ditebang, pohon ditebang jadi kayu, ditebang dan jadi kayu dan jadi kursi. Ya, panas Miss, dingin Miss, itu cuaca Miss. Betul sekali, itu tentang cuaca. Iya, itu sumber daya alam. Berarti itu cuaca Miss, kayak hujan. Iya, benar, keadaan di suatu tempat atau wilayah tertentu dengan waktu yang singkat. Jadi tidak mungkin misalnya hari ini panas, tidak mungkin sampainya malam hari itu panas, tidak mungkin. Dingin, pintar. Nah, kemudian kalau sumber daya alam itu adalah sesuatu yang datang, sesuatu yang dari alam yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Pintar. Miss mau sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita, karena Miss mau sampaikan kepada kalian, kenapa sih hari ini belajar cuaca Miss? Kenapa sih hari ini kita belajar sumber daya alam? Oke. Tujuan kita belajar cuaca itu, Miss akan kasih teks kepada kelas 3 dan kalian harus menemukan informasi tentang cuaca di dalam teks tersebut dengan benar. Kemudian tulis yang penting-penting apa yang didapat dari teks tersebut. Nah, kemudian kelas 4 itu tujuannya belajar sumber daya alam hari ini. Nah, nanti Miss akan kasih gambar, di mana gambar itu kalian harus tulis apa yang terjadi di gambar tersebut, tentang apa yang diceritakan di gambar tersebut, dan kita akan diskusi. Oke? Nah, kemudian beberapa kelompok. Karena kebetulan kelas 3 lebih sedikit dari kelas 4, Miss sudah tentukan bahwa kelas 3 masing-masing kelompok itu terdiri dari 4 orang. Oke, 1 menjadi ketua kelompok dan 3-nya menjadi anggota. Nah, kelas 4 dalam satu kelompok itu ada 5 orang ya. Oke, yang mana satunya itu ketua kelompok dan yang lainnya adalah 4 anggota. Nah, di sini ada Miss sudah tulis nama-nama siapa yang menjadi ketua kelompok dan siapa-siapa anggotanya. Jadi sudah tidak ada yang Miss dengar lagi, Miss saya mau sama ini satu kelompok Miss saya mau saya tidak mau sama ini Miss. No way, tidak ada alasan lagi karena Miss sudah tentukan kelompoknya masing-masing. Ya, silakan ambil ini kertasnya. Oke, silakan berkumpul dengan teman-teman kelompoknya ya. Kemudian untuk kelas 4 pun begitu. Ya, baik. Untuk kelas 3. Baik, kelas 3. Nah, kelas 3 di sini Miss mau bagikan kepada kalian kertas yang mana Nurul boleh minta tolong sayang? Ya, tolong bagikan ini ya kepada teman-temannya. Makasih ya Nurul. Oke, baik, sudah kebagian semua kelompoknya? Iya, kita bisa lihat gambarnya seperti ini. Iya, sesuai dengan sesuai dengan kertasnya kalian. Iya, di situ ada berapa orang sayang? Iya, ada 2 orang yang sedang bermain bola. Oke, kemudian kalian temukan. Tugasnya kelas 3 itu temukan apa cuaca yang ada di dalam teks. Tentang apa cuaca yang ada di dalam teksnya ini. Iya, pintar sekali sayang. Kemudian tuliskan di bukunya kalian apa-apa informasi yang kalian dapatkan dari teks ini ya. Mengerti? Ada pertanyaan? Oke, baik. Kerja sekarang ya. Nah, oke. Kelas 4, ayo.
Jelaskan sedikit dulu tentang sumber daya alam. Nah, sumber daya alam sesuai tadi yang Miss bilang, apa tadi sayang? Iya, segala sesuatu yang dari alam untuk memenuhi kebutuhan manusia pintar. Di sini sesuai tadi yang Miss bilang, Miss gambar, kemudian ceritakan apa yang terjadi di gambar tersebut. Kemudian cari tahu tentang 2 pertanyaan. Miss mau kasih 2 pertanyaan. Yang pertama adalah apa yang diceritakan pada gambar tersebut. Kemudian yang kedua, sebutkan peristiwa apa yang terjadi pada gambar tersebut. Misalnya, ada pantai, ada dataran tinggi, ada dataran rendah. Nah, kalau pantai kira-kira apa yang terjadi di sini? Kegiatan apa yang dilakukan? Ada manusia, ada perahu, ada laut. Iya, pinter. Tangkap ikan, Miss. Nelayan, Miss. Pokoknya ceritakan apa yang terjadi di gambar tersebut, apa peristiwanya dan kenapa kalian mengatakan seperti itu. Oke, mengerti sampai di sini? Ada pertanyaan? Iya, baik, kerjakan ya. Oke. Keadaan cuaca itu berubah-ubah dan berlangsungnya hanya sebentar. Nah, kita bisa lihat di sini kembali. Di sini ada 2 orang sedang bermain bola. Tiba-tiba langit makin gelap. Nah, langit makin gelap, angin bertiup kencang. Tiba-tiba hujan rintik-rintik, Miss. Iya, benar sekali. Berarti cuaca di situ ada gelap, ada rintik-rintik. Apalagi sayang? Di situ juga bilang, pagi hari cuaca terasa dingin, siang hari cuaca terasa panas. Kalau malam hari apa? Iya, dingin. Pintar. Nah, pintar semua. Iya, tepuk tangan untuk kalian. Nah, pintar sekali ya anak-anaknya, Miss. Oke, nah di sini Miss mau tunjukkan gambar cuaca. Nah, di sini, iya pintar. Iya, ada di halaman selanjutnya yang Miss tadi bagikan. Iya. Oke, di situ ada gambar awan, Miss. Ada frozen, Miss. Ada salju, Miss. Ada hujan tapi sedikit, Miss. Apa kira-kira ini? Iya, rintik-rintik. Kemudian apalagi nih? Yang ini. Ketika matahari dihalangi oleh awan, cuaca apakah yang akan terjadi, anak-anak? Mendung, Miss. Ya, pintar sekali. Mendung, pasti mendung. Ini, Miss, ada suhu, Miss. Betul, suhunya tinggi, Miss. Kira-kira apa? Matahari. Wih, panas, Miss. Betul sekali, panas. Gambar terakhir. Ayo, gambar apa ini? Awan, Miss. Awannya terus hujan, Miss. Hujannya lebat. Berarti hujan deras. Pintar sekali. Cuaca itu berubah-ubah. Cuaca berubah-ubah pada waktu dan wilayah tertentu. Oke, sekarang Miss mau tanya. Apa sih tadi cuaca itu? Iya, cuaca itu sifatnya sebentar, Miss. Betul. Nah, pintar sekali. Nah, sekarang Miss mau bagikan itu. Nah, di situ ada tabel. Ya, tabelnya itu hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima. Di sampingnya pagi, siang, malam. Jadi, Miss kasih tugas untuk di rumah, silahkan kerjakan. Mulai dari besok kalian melihat cuaca di rumah kalian masing-masing. Dan pasti ada yang sama dan ada yang tidak sama. Karena beda-beda tempatnya kalian tinggal. Oh, Miss, saya, Miss, pagi hari di rumah saya, Miss, hujan, Miss. Ternyata pastinya masih hujan, Miss. Tapi Miss, berhenti. Bangun nih kalian, bangun. Pagi, cuacanya apa? Seperti itu. Jadi lihat ya. Jadi amati cuaca yang terjadi di sekitar kalian. Jadi misalnya Miss, saya ada di pasar. Jadi bagaimana itu, Miss? Lihat cuaca pada pada saat kalian berada di tempat itu. Misalnya di siang hari kalian ada di pasar. Lihat cuaca terjadi di situ. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini?
Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Miss coba tanya lagi, sekali lagi. Apakah kalian mengerti atau tidak? Karena tidak ada yang bertanya, jadi Miss yang mau bertanya. Nah, apa cuaca ini? Pinter, cuaca apa? Cuaca bersalju. Hujan rintik-rintik. Iya, pinter. Ini maksudnya salju. Oh, dingin, Miss, dingin. Dan kan kita di Indonesia nih, di Indonesia mah hujannya ada yang ada cuman hujan, nggak ada yang salju. Jadi ini maksudnya, oh dingin, Miss. Oh, terjadi dingin, kemudian hujannya hujan rintik-rintik. Oh, itu hujan rintik-rintik, Miss, kayak gitu. Oke, bertanya lagi, Miss, dah mulai bertanya, Miss. Ini apa yang terjadi ketika matahari dihalangi oleh awan? Hayo, iya pinter, berawan, Miss, karena matahari dilindungi sinarnya oleh awan, Miss. Pinter sekali sayang. Iya, ini mendung namanya. Nah, sekarang buka buku kalian halaman 141 di bagian ayo menulis. Nah, di situ ada teks tentang cuaca. Silahkan kalian baca, kemudian tulisnya itu. Di bawahnya itu cuaca yang ada di teks ayo menulis tersebut. Ya, nanti dikumpul di sini ya sayang ya. Siapa yang belum selesai, siapa yang tidak selesai, kelompoknya tidak bisa pulang. Ayo. Oke, silakan kerja ya. Oke, baik, kelas 4 sudah selesai analisanya tentang gambar tadi gimana? Oke, coba silakan satu persatu tunjukkan dan sampaikan pendapatnya tentang cerita tersebut. Iya, pintar semua. Oke, misalkan jelaskannya. Di sini ada pantai, dataran tinggi dan dataran rendah. Yang mana di pantai itu sumber daya alam yang dibutuhkan adalah air, laut yang mana di situ banyak hewan pasti yang hidup, habitat yang ada di air itu hidup, kemudian manusia dapat membutuhkannya sebagai makanan untuk bertahan hidup. Iya, pintar. Miss, dimanfaatkan di sini sumber daya alamnya itu juga tanah, Miss, supaya bisa ditempati menanam. Ini pun juga, Miss, ada padi itu, Miss, fungsinya juga supaya jadi beras dan dimakan oleh manusia. Pintar, tepuk tangan untuk kalian. Waduh, kayaknya siswanya Miss sangat pintar, baik dari kelas 3 maupun kelas 4, semuanya pintar, super hebat. Tepuk tangan kalian, tepuk tangan untuk kalian. Oke, nah silahkan tadi tugasnya. Oh, sudah kelas 3 juga selesai ya. Baik, simpan, baik simpan di depannya Miss. Oke, silakan kumpul. Oke, nah tadi kelas 3 ada PR, nah kelas 4 pun ada PR. Nah, silahkan cari sumber daya alam apa yang dimanfaatkan di sekitar rumah kalian. Satu saja, enggak apa-apa, satu. Jadi minggu depan kita akan misalkan bahas sedikit tentang tugasnya, lalu kemudian kita masuk. Iya, kemungkinan besar itu minggu depan kita akan kembali seperti ini, kelasnya satu ruangan kita pakai untuk kalian ya. Oke, nah karena kita sudah berada di penghujung waktu nih, sudah siap-siap untuk istirahat. Oke, baik. Siapa yang mau menyimpulkan apa yang dipelajari hari ini dari kelas 4 dan kelas 3? Ayo, siapa dulu yang mau? Oke, kelas 3 silahkan. Iya, cuaca, betul. Cuaca itu ada hujan, ada panas, ada mendung. Iya, betul. Itu semua cuaca dan terjadi di waktu singkat dan pada wilayah tertentu. Pintar, tepuk tangan untuk teman-temannya. Untuk temannya dong. Oke, dari kelas 4 ada? Iya, silakan Virgo. Iya, pintar. Iya, betul sekali. Sumber daya alam adalah sesuatu yang berasal dari alam dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia seperti tanah, air, dan oke, jadi itulah
tadi tentang cuaca, yang mana cuaca itu adalah jenisnya itu hujan yang bisa terjadi di waktu tertentu dan peristiwanya itu terjadi singkat. Begitupun juga sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan oleh manusia, salah satunya adalah tanah. Bisa menanam sayuran, ya betul, sayuran yang mana bisa dimanfaatkan untuk manusia. Oke, nah sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Dan kali ini Miss tunjuk dari kelas 4 untuk memimpin doa. Silakan ketua kelasnya Virgo. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Amin. Hati-hati di jalan sayang ya. Dan terima kasih untuk hari ini. Semua kita sehat walafiat dan bisa ketemu lagi di minggu depan. Amin. Oke, terima kasih sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak kurangnya dan sesuatu yang lebih itu semuanya berasal dari yang di atas atau dari Tuhan kita. Nah, oke, kali ini semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua yang menonton dan juga bisa menjadi bahan evaluasi. Apa yang kurang bisa kalian perbaiki dan bisa kalian terapkan dengan baik di sekolah kalian, atau kalian punya tugas juga seperti saya dan bisa menjadi bahan referensi. Terima kasih banyak untuk kesempatannya dan saya akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.